Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya lah kita di malam Ahad ini teman-teman ya. Malam Ahad ya, Masya Allah kita mengadakan majelis ilmu. Produktif banget ya kita ya. Alhamdulillah kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ya karena dialah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri majelis ilmu ini. Dan selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan juga kepada Nabi bersama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bismillah ya, sebelumnya teman-teman kenalin nama Ane Robi Chandra, Ane dari Aktuaria Angkatan 55. Insya Allah di acara kali ini akan mandu teman-teman sampai selesai. Nah, sebelumnya jadi nama agenda ini itu Bina Generasi Pejuang. Ya sesuai namanya lah. Namanya ya membina generasi para pejuang. Itu teman-teman di sini. Teman-teman adalah orang-orang terpilih yang selanjutnya akan dibina insya Allah. Dan sebenarnya acara ini diperuntukkan buat kata dakwah ya, yang ada lembaga dakwah seluruh IPB. Tujuannya untuk menghadapi regenerasi ini dari 1442 Hijriah sampai 1443 Hijriah. Ke 1443 Hijriah. Harapannya teman-teman melalui binaan ini, melalui pembekalan ini, teman-teman bisa untuk menjalankan amanahnya di 1443 Hijriah nanti dengan lebih baik gitu ya. Harapannya seperti itu. Jadi tolong disimak baik-baik acara ini dan harapannya bisa juga diimplementasikan apa yang telah didapat di sini gitu ya. Dan insya Allah acara ini tuh ada dua sesi. Dan di sesi yang pertama ini, di hari ini, itu kita akan sama-sama diskusi spirit tauhid seorang dai. Ini adalah jadi satu bekal buat kita para dai menjalankan amanah dakwah kita di lembaga dakwah masing-masing gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya bukan cuma lembaga dakwah, nggak terbatas lembaga dakwah sih gitu ya. Nah, lanjut aja mungkin itu penjelasannya sedikit mungkin supaya bisa memahamkan teman-teman juga. Langsung aja kita sama-sama buka acara kali ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dilanjut, insya Allah akan ada tilawah untuk mengawali agenda kali ini yang akan dipimpin oleh Pandu. Kepada Pandu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Robi sudah mempersilakan saya untuk membacakan tilawah. Insya Allah saya akan membacakan tilawah Al-Quran Surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat ke-17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu. Dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan-ciptaan kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamdan bil Quran, Allahumma hamdan bil Quran, Allahumma hamdan bil Quran. Jazakallah khair Pandu yang udah mimpin tilawah. Semoga ini jadi wasilah keberkahan di acara kita malam hari ini ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut nih ya teman-teman, aneh pengen tanya kabar dulu nih ke teman-teman semua. Gimana kabarnya malam ini? Masih semangatkah atau malah berpikir energi sisa-sisanya? Boleh dikasih reaction-nya di icon reaction atau di chat. Gimana kabarnya teman-teman malam ini? Semoga ya masih semangat lah ya walaupun udah malam gini, karena insya Allah materi ini keren banget nih. Karena kalau nggak semangat bahaya, takut ketiduran ntar ya. Udah mau malam, dan di tempatnya masing-masing. Gimana kabarnya teman-teman? Boleh kasih reaction atau di chat. Alhamdulillah. Semangat ya, alhamdulillah. Semoga semangat bisa nular kayak main ya. Yuk, boleh lagi. Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Semangat. Mantap. Ya. Alhamdulillah kalau masih pada semangat ya teman-teman. Dijaga terus semangatnya nih dari awal sampai akhir insyaallah. Ya kita bakal maksimal ke 10 lah ya. Semoga bisa dijaga semangatnya teman-teman dan semoga bisa tertransfer semangatnya ke yang lain gitu ya. Bakar. Mantap. Nah, terus sebelumnya boleh juga diajakin teman-teman satu kelompoknya dari masing-masing lembaga dakwah, fakultas atau lembaga dakwah dari Al-Qur'iyah juga boleh diajakin lagi. Coba dicari di partisipan nama temannya. Ada belum? Kalau belum ada coba di chat ditanyain kabarnya gitu ya.
coba ayo ajak buat hadir lagi biar kita lebih ramai, lebih hangat suasananya ya teman-teman. Nah, jadi sebelum masuk ke acara intinya, Anda mau nyampaikan dulu beberapa aturan, beberapa rules yang kita harus taati bersama ya teman-teman ya. Yang pertama, senantiasa meluruskan niat semata-mata ingin beribadah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan kan yang lain ya niatnya. Kedua, membawa semangat dan ruh yang terbaik. Ini penting. Semangat dan ruh yang terbaik supaya kita bisa fokus dalam menjalani acara ini. Terus yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan amanah yaumiyah. Minimal banget teman-teman di sini dalam berwudu lah ya. Gitu. Selanjutnya, memakai pakaian yang sopan dan menghormat. Bersikap sopan santun dan saling berukhuwah Islamiyah. Apabila ingin meninggalkan forum, harus izin dulu nih, teman-teman. Harus izin dulu ke host atau host. Coba lihat di partisipan siapa aja co-host dan hostnya. Nanti ketika teman-teman mau izin meninggalkan forum untuk alasan apapun itu, ataupun ya untuk alasan apapun itu, coba di chat dulu di private chat atau boleh di FB1 juga izin gitu ya. Terus peserta harus meningkatkan keberanian dan keaktifan. Jadi insya Allah di agenda kali itu ada nanti sesi diskusi tanya jawab gitu ya. Diharapkan banget nih kepada teman-teman semua untuk bisa aktif berdiskusi, untuk bisa aktif bertanya atau melempar bahasan di sesi nanti gitu ya teman-teman. Dan bagi peserta yang tidak berhalangan, dimohon dapat menyalakan kameranya ya, on cam ya teman-teman, yang nggak berhalangan nih. Dan kalaupun ada masalah sinyal, bisa disampaikan di kolom chat gitu, atau di grup koordinasinya. Jadi mohon kejujuran teman-teman, yang nggak ada halangan tolong di on cam. Ini kayaknya masih sedikit banget yang lihat nih, yang on cam gitu. Biar apa? Ini kan salah satu adab juga kita menuntut ilmu gitu ya, menghormati orang yang bakal sharing nanti, yang bakal memberikan ilmu gitu. Hanya coba disiapin dulu, kalau belum siap buat on cam coba disiapin dulu dan langsung bisa on cam ya. Terus ketika diskusi, ketika sesi diskusi atau tanya jawab nanti, teman-teman kalau mau nanya atau juga di kolom chat tulis nama underscore asal lembaga, nanti Anda yang bakal persilahkan teman-teman buat mic buat tanya langsung gitu, atau buat diskusi secara langsung nanti sama pematerinya. Terus yang terakhir, berkomitmen mengerjakan penugasan dengan sebaik-baiknya. Ini yang asik, penugasan ya teman-teman. Tolong nanti dinikmati penugasan, jangan jadi beban. Jadi ini amanah dan maksimalin dalam menjalani. Kalau formatnya gimana nanti di belakang bakal dijelasin penugasan kita. Itu mungkin terusnya tolong dipahami teman-teman dan tolong ditaati ya selama acara ini berlangsung. Gitu mungkin. Dan selanjutnya Ane bakal coba kenalin siapa sih sebenarnya yang bakal sharing di kegiatan kita kali ini. Mungkin teman-teman juga sebagian udah tahu dari posternya ya. Ane coba kenalin singkat aja. Insya Allah nama beliau itu Kak Usama Abdurrahman. Usama ini dari Eksyar Ekonomi Syariah, angkatan 53. Alhamdulillah udah lulus, udah SE harusnya. Ada nama SE, gelar SE-nya gitu ya. Ekonomi. Dan beliau ini aktif di senior resident teman-teman. Di kemarin terakhir dari 2018 sampai 2020 dan terakhir jadi komandan senior resident di angkatan 56 kalau nggak salah. Dan alhamdulillah beliau udah ada nih di sini. Coba kita sama bareng-bareng. Assalamualaikum Kak Usama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya masih sound nggak? Anda pakai dua device. Oh, dua device ya? Oh iya. Ya, iya. Jadi suaranya beda sama itunya kamera. Iya, soalnya laptop Anda lagi bermasalah. Oh iya. Gimana? Kak, posisi lagi di mana Kak? Masih di Bogor. Alhamdulillah. Ada kerjaan di Bogor. Betah ya Kak? Ada kerjaan aja. Ada. Gimana kesibukannya akhir ini gimana Kak? Ya, alhamdulillah. Seperti biasa sih ya. Sekarang emang kerja sebagai pembina Black Scholarship, kalau teman-teman tahu. Dulunya kader surah namanya. Itu beasiswa dari YBM. Gitu. Ya, oke, alhamdulillah ada Kak Usamahnya nih. Mungkin tanpa berlama-lama. Jadi insya Allah sekarang Ane bakal persilahkan Kak Usamah yang bakal sharing terkait materi pada pertemuan kali ini. Udah siap Kak? Ya, insya Allah. Oke, kepada Kak Usamah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya
panitia kalau mau spotlight yang Usama Abdurrahman aja ya, kalau jangan Sam. Karena laptopnya, mikrofonnya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak rahmat dan kenikmatannya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita gitu. Sesungguhnya amalan-amalan soleh kita gitu, semasa hidup kita yang kita kerjakan itu tak akan pernah sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan. Dan juga kita pun nanti saat masuk surga gitu, misalnya ketika kita diizinkan untuk masuk surga teman-teman semua, itu bukan karena amal-amal soleh kita, tapi karena rahmat dan rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita semua teman-teman semua. Maka perbanyaklah di dunia ini untuk menarik hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu luar biasanya ketika kita telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh perbuatannya gitu ya, itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ucapannya, dari matanya, pandangannya, pendengarannya gitu, perlakuan tangannya dan lain-lainnya. Maka berusaha untuk mendapatkannya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang tetap istiqomah dalam melaksanakan dakwahnya. Alhamdulillah teman-teman semua, Allah mengizinkan kita ya, menggerakkan kita, memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya, rahimnya, sehingga kita tergerakkan untuk malam hari ini, gitu, malam minggu, ya, mungkin yang biasa nongkrong dan lain-lainnya, menikmati waktu-waktu liburnya dan lain-lainnya, gitu. Tapi Allah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul di majelis ilmu ini. Dan tadi ya setelah disampaikan oleh panitia peraturan-peraturan atau urus ya, gitu, yang mungkin itu sebagai wujud ikhtiar kita. Jadi keberkahan yang ingin kita dapatkan dari apa yang kita lakukan di aktivitas kita, maka berusahalah untuk mendapatkan keberkahan tersebut. Maka teman-teman semua gitu, makanya tadi Anda berpesan gitu ya kepada panitia, kalau peserta belum wudhu, silakan wudhu gitu sebelum agenda. Karena wudhu itu adalah cahaya teman-teman semua. Dan ilmu pun cahaya. Ketika wudhu bertemu dengan ilmu, maka makin teranglah cahaya ilmu tersebut teman-teman semua. Dan juga gitu ya, menjaga adab-adab kita dalam belajar dan lain-lainnya itu adalah sebagai wujud ikhtiar kita untuk mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda berdoa gitu ya teman-teman semua, semoga apa yang nanti Anda sampaikan gitu teman-teman semua, semoga Allah merendahkan hati Anda gitu, merendahkan diri Anda gitu, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait apa yang akan Anda sampaikan gitu. Dan semoga teman-teman semua gitu, ya, teman-teman semua juga semoga mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sebatas ilmu yang hanya sebatas sesaat gitu. Girohnya ketika malam ini saja gitu, besoknya hilang dan lain-lainnya. Maka penting bagaimana kita mengundang keberkahan tersebut. Beda gitu. Setiap orang tuh pada setiap kajian gitu, itu mendapatkannya beda-beda. Mungkin ada yang secara full utuh dapat ilmunya dan bermanfaat untuk kehidupan ke depannya. Mungkin ada orang yang hanya sebatas setengah ilmu yang didapatkan, dan itu bermanfaat untuk ke depannya. Dan juga mungkin ada orang yang tidak dapat mendapatkan apa-apanya. Atau mungkin hanya ada orang yang mendapat ilmunya, tapi tidak mendapatkan keberkahan untuk kehidupan ke depannya. Maka inilah gitu teman-teman semua. Hari ini, detik ini gitu, waktu malam hari ini tergantung teman-teman semua. Apakah ini menentukan kehidupan teman-teman untuk ke depannya, atau hanya sebatas untuk malam hari ini saja. Maka teman-teman semua yang mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, tadi sudah dikenalkan sedikit. Ana Usama Abdurrahman, gitu, angkatan 53 Ekonomi Syariah. Mungkin kalau angkatan 54, 55 masih kenal ya gitu ya. Tapi 56 mungkin nggak tahu nih apakah sudah kenal. 57 ada nggak gitu ya. Alhamdulillah. Sekarang sudah lulus ya tadi di awal tahun ini di Januari. Sekarang memang aktivitas di Bogor, baru selesai di Villa Quran gitu, setahun cukup gitu, karena ada kepentingan lain gitu. Dan sekarang aktivitasnya ya ada beberapa proyek juga, sambil di sini kerja juga di BMBRI ya teman-teman semua, di pembina beasiswa bereksklusif IPB gitu. Dan Ana sedikit
menyampaikan teman-teman semua, pada malam hari ini sungguh gitu, Ana masih fakir ilmu, masih benar-benar fakir ilmu. Mungkin teman-teman semua di sini ada yang sudah hafiz Quran, ada yang sudah menjalani pendidikan selama SMA, SMP-nya di pesantren gitu ya. Semoga ini hanya sebagai wujud kita untuk saling bernasehati gitu. Dan pun kalau ada yang salah yang dari Anda sampaikan nanti, itu murni dari kekhilafan dan kelalaian. Gitu. Dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, spirit seorang dai. Oke, ini luar biasa nih panitia memberikan materinya. Gitu. Spirit seorang dai. Dan sesungguhnya tauhid dan dakwah itu luar biasa. Terus di mana-mana kalau emang menempuh pendidikan gitu ya, tauhid itu diutamakan. Gitu. Pertama kali itu tauhid akan banyak beberapa pertemuan dan lain-lainnya gitu. Dan malam hari ini digabung dengan dakwah seorang dai gitu. Nah, makanya mungkin pada malam hari ini Ani tidak banyak menyampaikan secara keseluruhan gitu. Tapi pada malam hari ini Ani menyampaikan hanya sebagai penyulut gitu. Penyulut agar teman-teman lebih semangat lagi untuk belajarnya. Gitu. Lebih semangat lagi mencari ilmu di luar sana gitu. Karena malam hari ini mungkin hanya sebatas kulit luarnya saja yang Ani sampaikan. Hanya untuk mendorong teman-teman semua untuk bergerak gitu, untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Gitu. Nah, teman-teman semua yakinlah gitu. Tauhid ini, gitu ya. Tauhid ini sesungguhnya ada tema yang sungguh spesial, terkhususnya untuk kader dakwah dan seluruh umat Islam. Karena apa gitu? Nah, nanti akan kita lihat di slide selanjutnya gitu. Nah, sebelumnya Ane mau nanya teman-teman semua, sedikit ya teman-teman semua. Ketika teman-teman kedatangan tamu, gitu, entah itu dari keluarga, entah itu dari keluarga teman-teman, atau teman terdekat gitu, saudara dan lain-lainnya, teman-teman pasti nyiapin makanan kan, nyiapin hidangan kan ya. Ya silakan dijawab chat aja atau dijawab sendiri gitu. Dan teman-teman juga pasti akan menyiapkan minuman. Pasti akan menyiapkan yang untuk menyambut kedatangan tamu tersebut. Dan pertanyaannya adalah, kenapa teman-teman semua? Ya. Kenapa teman-teman melakukan hal tersebut? Ya, karena ada yang mau datang tamunya gitu. Keluarga kita yang mau datang dan sama pertanyaannya dengan kenapa berdakwah? Oke, silakan kalau bisa dijawab di chat aja. Kenapa teman-teman berdakwah? Ya, karena waktunya singkat ya. Oke. Ketika teman-teman ditanya gitu ya, kenapa menyambut tamu gitu, kenapa berdakwah dan lain-lainnya. Ketika orang yang mempunyai tauhid di hatinya, orang yang mempunyai Allah di hatinya, maka cara berpikirnya, pola berpikirnya itu akan berbeda dengan orang-orang yang lain. Dia pasti akan menjawab karena Allah. Karena Allah gitu. Ketika orang yang emang ada tauhidnya ada di hatinya, gitu teman-teman semua. Mungkin iya benar gitu. Jawaban ketika ada tamu yang datang dan hanya karena keluarga gitu, karena menyiapkan yang spesial untuk tamu, karena emang perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambut tamu dan lain-lainnya itu dilakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tamu itu nggak jadi datang gitu. Ketika kita sudah emang menyiapkan hidangan, membeli hidangan atau membuat hidangan gitu. Kita sudah menyiapkan minuman yang terbaik gitu. Kita sudah hidangkan di meja ruang tamu gitu. Tapi ternyata tiba-tiba tamu tersebut membilang, "Afwan, gitu. Anda nggak jadi datang gitu." Ya. Ketika kasus tersebut terjadi dalam hidup kita, maka ketika kita melakukan tersebut itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nggak akan pernah kecewa. Kita nggak akan pernah kecewa, kita sudah menyediakan hidangan. Kita nggak pernah kecewa karena kita sudah menyiapkan minuman. Tapi beda sama orang yang
nggak beriman teman-teman semua, yang nggak ada tauhid dalam hidupnya, nggak ada tauhid, nggak ada Allah dalam hatinya, maka dia akan kecewa. Sudah capek-capek membelikan makanan, gitu, sudah capek-capek sudah membelikan minuman dan lain-lain, tapi nggak jadi datang. Apa capek? Akhirnya kecewa dan lain-lain. Ya, yang membedakan kita dengan orang non-Muslim, teman-teman semua, itu adalah Allah, imannya karena Allahnya. Maka ketika ada kabar misalnya nggak datang tamu tersebut gitu, maka kita sudah benar-benar tenang gitu hatinya. Karena proses tersebut akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membuat makanan, kita membeli makanan, kita membuat minuman dan lain-lainnya. Itu kita sudah lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk menyambut tamu, perintah untuk memuliakan tamu. Dan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak akan pernah kecewa teman-teman semua. Malah bersyukur gitu. Karena ada tambahan makanan, ada tambahan minuman dan lain-lain. Simpelnya tauhid itu seperti itu. Kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Nah, sama dengan halnya berdakwah, teman-teman semua. Kita berdakwah, ya. Mungkin banyak orang yang bilang berdakwah. Ada banyak orang berdakwah karena ingin mengubah seseorang, ingin seperti mengajak orang-orang kepada jalan kebaikan, atau menyiarkan Islam dan lain-lain, atau ingin mewujudkan kejayaan Islam itu akan kembali dan lain-lain. Tapi teman-teman semua, alasan itu benar semua. Alasan tersebut benar semua. Tapi yang benar dan benar teman-teman semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdakwah, apapun kejadiannya, apapun kondisinya, teman-teman semua, itu nggak akan pernah kecewa, nggak akan pernah capek, nggak akan pernah mengeluh dan lain-lain. Karena yang kita lakukan dalam berdakwah itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya peserta kita membuat kajian dan lain-lainnya, ternyata pesertanya dikit, kita nggak akan kecewa, teman-teman semua. Ketika anggota-anggota teman kita mungkin hilang dan lain-lainnya, kita nggak akan pernah berhenti dalam dakwah. Kita nggak akan pernah kecewa dalam dakwah. Ketika kita tersakiti oleh teman kita, sahabat kita dalam dakwah kita nggak akan pernah keluar dari jalan dakwah. Ya. Ketika kita capek dan lain-lainnya dalam jalan dakwah, kita nggak akan pernah keluar dalam dakwah, karena kita yakin bahwa yang kita lakukan dalam dakwah itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan kita berdakwah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita tenang menjalani dakwah ini dalam kondisi apapun tersebut. Kenapa kita harus benar-benar memperhatikan proses dalam kita berdakwah? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Dahulu Islam berjaya. Saat ini mungkin kita belum berjaya. Kita pada zaman-zaman terpuruknya, teman-teman semua. Islam terzolimi, Islam dijajah dan lain-lain. Kita penuh dengan kefitnahan dan lain-lain. Kita dihancurkan. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan dipergilirkan. Kita akan ada pada masanya kejayaan Islam akan kembali lagi. Itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita masih memikirkan dakwah itu, karena dakwah kita lah Islam itu akan jaya, gitu. Hati-hati teman-teman semua. Sesungguhnya Islam akan jaya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tinggal kita memilih, kita ingin menjadi tentaranya Allah atau tidak gitu, dalam untuk mewujudkan kejayaan tersebut. Allah yang, apakah kita akan menjadi orang-orang terpilih dalam untuk mewujudkan janjinya tersebut gitu. Maka tugas kita sesungguhnya adalah bagaimana kita menjaga proses dalam dakwah kita. Urusan hasil sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam pasti menang. Lantas kenapa kita berdakwah? Ya untuk diri kita sendiri, dan kita sebagai proses untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintahnya. Ya. Maka jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala setiap dalam aktivitas dakwah kita. Dalam setiap surah-surah kita, dalam setiap kegiatan-kegiatan yang emang ini ada
berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua. Terus khususnya dakwah ini yang begitu spesialnya teman-teman semua. Tingkatan amal tertinggi yaitu jihad gitu. Bagaimana bersungguh-sungguh dalam dakwah. Gitu. Itulah tauhid teman-teman semua. Itulah tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tauhid itu dalam kitab Ihya Ulumuddin ya teman-teman semua, buku Imam Ghazali, itu ada terkandung dalam zikir kita yang mungkin kita lisankan dalam pagi dan petang kita. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah yang tidak ada sekutu baginya. Maka kita benar-benar meyakinkan dalam hati kita bahwa Allah lah Tuhan kita. Nggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada sekutu yang menandingi Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Nggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah gitu membuat tandingan-tandingan Tuhan gitu ya. Apalagi sekarang gitu teman-teman semua. Tuhan itu tandingan-tandingannya nggak seperti zaman dahulu. Zaman dahulu berhala, orang ngaku sebagai Tuhan dan lain-lain. Tapi apa ya? Syirik gitu. Syirik pada zaman ini lebih halus lagi teman-teman semua. Ketika kita menuhankan ikhtiar kita, menganggap semua perubahan-perubahan dalam dakwah kita kepada orang lain dan lain-lain itu adalah karena ikhtiar kita. Menganggap IPB mungkin bisa tersiarkan dalam Islam karena ikhtiar kita. Kita menuhankan orang tua kita juga bisa. Ketika kita menganggap orang tua kita kalau nggak ada gitu, nggak memberikan uang kepada kita, kita bisa mati dan lain-lain. Kita bisa menuhankan uang juga gitu, harta. Ketika kita menganggap uang itu nggak apa, kalau kita nggak ada uang dan lain-lain, kita bisa mati dan lain-lain. Dan baginya kerajaan, bagaimana kerajaan atau kepemimpinan saat semuanya gitu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat mengerikan gitu teman-teman semua adalah saat kita ada di hari penghitungan teman-teman semua. Kita nggak akan pernah bisa bergerak gitu saat menunggu masa penghitungan tersebut. Baginya segala puji ya. Kita mungkin sudah sering mengatakan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi rezeki. Begitu banyak pujian-pujian yang kita sertakan dalam lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah benar-benar apa yang kita lisankan dalam hati kita itu benar-benar terhayati dalam hati kita dan terbawa dalam sifat-sifat apa yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, ketenangan hati yang dalam kita lakukan. Apakah kita benar-benar sudah memegang teguh nama-nama Allah tersebut ya? Dan Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Kemudahan teman-teman dalam berdakwah, ikatan ukhuwah yang teman-teman inginkan dalam organisasi teman-teman, harta yang teman-teman butuhkan ketika dalam dakwah teman-teman gitu, butuh buat kegiatan ini, kegiatan lain halnya, untuk mengundang pembicara dan lain halnya. Ya. Peserta yang datang untuk pada kajian teman-teman semua gitu, mau ramai, mau sedikit dan lain halnya, itu adalah karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya itu teman-teman. Dan kalau terbagi ya 3. Tauhid itu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya. Itu silakan teman-teman belajar di luar gitu. Karena begitu dalam, harus begitu dalam teman-teman mempelajari tersebut. Ya. Anda hanya menyinggung tauhid rububiyah gitu. Yaitu bagaimana kita meyakini bahwa Allah yang Maha Pencipta. Allah yang memegang kendali dan lain-lain. Tauhid uluhiyah, bagaimana kita mengibadahi, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid asma wa sifat ya, bagaimana kita meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang terbaik dengan segala pujinya. Gitu. Nah, itulah teman-teman semua sedikit gitu untuk menyinggung tauhid. Tapi yang penting yang mau sampaikan adalah satu ini teman-teman. Ma'rifatullah. Oke. Sebelumnya agar teman-teman nggak boring ya. Gitu. Ada sedikit nasyid sebenarnya. Yang itu sebenarnya
itu mencerminkan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Silakan teman-teman nanti bisa dengarkan dan maknai. Itu teman-teman semua. Sungguhnya dalam nas itu mengandung tauhid, teman-teman semua. Ya, mengandung tauhid. Kita harus memastikan Allah Subhanahu wa taala ada dalam hati kita. Setiap saat yang kita lakukan. Nah, apa itu ma'rifatullah? Nah, Anda nggak nulis di slide, teman-teman semua, jadi silakan diperhatikan. Teman-teman yakin Allah itu Tuhan kita? Yakin gitu ya. Apa buktinya? Karena setiap keyakinan itu butuh bukti. Seperti cinta gitu ya misalnya. Itu butuh bukti. Karena itu salah satu keyakinan. Cinta itu salah satu keyakinan. Dan itu butuh bukti. Ya. Kalau ada ikhwan dan lain halnya bilang, aku cinta kamu dan lain halnya, jangan percaya. Butuh bukti. Mana buktinya? Minta untuk dibawa ke KUA dan lain halnya. Buku nikah dan lain halnya. Itu pembuktian. Bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada dia. Dan iman itu adalah keyakinan tertinggi. Iman itu adalah keyakinan tertinggi. Maka butuh keyakinan. Maka butuh pembuktian. Apa pembuktiannya? Bahwa kita benar-benar mengimani. Meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ya. Maka kita ada di Quran surat At-Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Sungguh, aku ini Allah. Ya. Ditekankan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Ya, Allah mengenalkan dirinya kepada kita semua, teman-teman semua. Bahwa Allah ini adalah Tuhan. Dan nggak ada Tuhan selain Allah. Maka apa untuk pembuktiannya? Gitu. Kita disuruh untuk membuktikan dengan sembahlah aku. Ya. Sembahlah aku. Itulah bagaimana kita membuktikan cinta kita, keyakinan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hamba, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti iblis, gitu, teman-teman semua. Yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sujudnya. Ya, bukan karena sujudnya, tapi karena iblis tersebut tidak mau menuruti perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka kita diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah aku.
sembahlah aku. Nah, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, tauhid itu adalah ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Dan untuk menjaga ikatan tersebut adalah dengan sholat. Ya. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Sholat itu saking pentingnya, teman-teman semua, ditunaikan. Ya. Saking pentingnya ditunaikan, itu menjadi sekian dari ibadah yang disyariatkan, gitu. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad, bukan kepada umat Nabi Muhammad saja, gitu, teman-teman semua. Tapi Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ismail, gitu, itu diperintahkan untuk sholat. Ya, cek di Al-Quran, ayat-ayat yang memerintahkan nabi-nabi tersebut untuk sholat. Sebegitu pentingnya sholat tersebut untuk ditunaikan. Dan dari ayat ini, gitu, kita teman-teman semua bisa mendapatkan sebuah konsepsi, menjelaskan konsepsi sholat. Perintah sholat itu turun dan diteruskan ke umatnya, itu umumnya seringkali diawali dengan pengenalan Allah terlebih dahulu. Pengenalan Allah terlebih dahulu sebelum perintah sholat. Ya, umumnya seperti itu. Salah satunya ayat ini. Sungguh aku ini Allah. Innani ana Allahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya. Konsepsinya seperti itu ternyata. Ternyata sholat itu, teman-teman semua, perintah sholat itu di ayat-ayat secara umumnya itu Allah mengenalkan dirinya terlebih dahulu. Dan perintah sholat untuk Nabi Muhammad SAW, gitu, teman-teman semua, itu turun pada tahun berapa? Pada tahun ke-13, tahun ke-13 dari Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah. Jadi selama 12 tahun Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Mekah itu Nabi Muhammad pertama kali selama 12 tahun itu mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa itu Allah? Apa sifat-sifatnya Allah? Apa asma wa sifatnya? Bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan lain halnya? Itu mengenalkan Allah selama 12 tahun. Baru diperintahkan untuk salat di tahun ke-13, yaitu Isra Mi'raj, dan ketika Isra Mi'raj. Nah, kenapa yang ini? Kenapa gitu? Inilah yang bisa yang membedakan umat pada zaman dahulu, gitu, teman-teman. Bukan umat ya, maksudnya orang-orang zaman terdahulu pada yang membedakan sama orang-orang saat ini. Orang-orang zaman dahulu, para sahabat, para nabi dan lain halnya, ketika sholat, teman-teman semua, khusyuknya luar biasa. Saking khusyuknya, gitu ya, itu sampai bisa berlama-lama menikmati sholatnya. Sujudnya bisa berjam-jam mungkin. Gitu. Berdirinya gitu bisa banyak bacaan tilawahnya dan lain halnya. Bisa berlama-lama menikmati bacaan sholatnya. Bahkan ketika ada sahabat-sahabatnya ketika dipanah gitu, ya tubuhnya terpanah dan lain halnya, tapi masih bisa khusyuk sholatnya. Ada yang sahabat gitu ya, ketika mau diamputasi kakinya, teman-teman semua, tapi minta apa? Minta diamputasi ketika sholat. Dan ketika sholat tidak terasa amputasi tersebut, dipotong kakinya, tapi tidak terasa sakitnya. Ada yang ditusuk duri dan lain halnya. Ketika begitu sakitnya, dia sholat gitu, teman-teman semua, dan dicabut, itu tidak terasa ketika sholatnya. Ya. Beda sama saat ini gitu. Ya. Berapa sholat yang kita benar-benar khusyuk? Berapa sholat atau banyak bacaan setiap sholat kita yang kita pahami? Itu yang membedakan. Karena zaman orang-orang tersebut gitu, para sahabat dan para nabi, orang-orang soleh terdahulu gitu. Kenapa sholatnya bisa begitu khusyuk, teman-teman semua? Karena mereka sholat sebelumnya telah mengenal Allah secara utuh. Telah mempelajari tauhid secara utuh. Beda sama kita. Ya. Kita majelis ilmu susah datangnya. Ya. Ada rasa malas ketika datang untuk membaca buku. Ya. Ketika ikut kajian kita nggak fokus dan lain halnya. Bagaimana kita mau mendapatkan ilmu yang itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, yang itu bisa menjadikan kekhusyuan dalam salat kita. Inilah yang membedakan. Ya.
Yang membedakan kita pada orang-orang zaman dahulu, orang-orang soleh terdahulu. Kenapa kita menuju tentang sholat bahasan ini? Karena teman-teman semua sholat itu, kalau kata Ustadz ya, gitu, Ustadz Adi Hidayat kalau nggak salah, materi-materi ini yang dikumpulkan dari buku-buku, gitu, dari kajian-kajian yang Anda pelajarin, gitu. Sholat itu artinya kata dasarnya kan as-sholah, sholat. Nah, itu seakar dengan kata silah. Kata dasarnya wasolah. Gitu. Artinya itu sesuatu yang sampai atau terhubung dengan erat. Ya, terhubung dengan erat. Sesuatu yang susah untuk dipisahkan. Sehingga ibadah, gitu ya, ibadah yang melatih kita untuk selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat. Ya, teman-teman pernah ingat kata silaturahim? Ya, itu kan silah. Ya, as-sholah, silah, seakar dengan silah, gitu. Dasarnya wasolah, gitu. Silaturahim, gitu. Silaturahim itu terjadi bukan ketemu, ya. Jadi ketika kita kumpul dengan teman-teman kita dan lain-lainnya, itu bukan silaturahim, teman-teman semua. Ya wajar ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ketika kita rapat, syura dan lain halnya, kita ingat teman-teman kita mendoakan teman-teman kita, itu wajar. Karena kita ketemu, gitu. Tapi silaturahim ternyata yang benar adalah bagaimana silaturahim itu terjadi ketika kita berpisah. Ketika kita selesai syura, ketika kita selesai ketemu sahabat kita berpisah dalam Zoom dan lain halnya. Tapi itu tetap terjaga silaturahim, tetap terikat, nggak bisa dipisahkan. Kita mendoakan sahabat kita di saat itu. Kita mengingat saudara kita di sana. Itu silaturahim sesungguhnya. Nah, masalahnya kita terkadang salah persepsi, gitu. Ketika kita sudah selesai syura, sudah selesai rapat dan lain halnya, gitu ya, kita sudah lupa dengan teman-teman kita dan lain halnya, nggak mendoakan dan lain halnya. Bagaimana wujud silaturahim itu mau terwujud, gitu? Bagaimana ukhuwah lembaga dakwah itu mau terwujud kalau kita nggak mendoakan sahabat-sahabat kita? Itu silaturahim. Dan sholat itu, teman-teman semua, artinya adalah bagaimana ketika sholat itu selesai, ya, ketika sholat itu selesai, maka ikatan dengan Allah itu tetap terjaga. Ketika kita selesai sholat, walaupun kita langsung berdiri, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ketika kita keluar masjid, gitu ya, kita pastikan kita keluar dengan kaki kiri, dan kita ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita memakai sendalnya langsung, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Gak boleh pakai sendal orang lain dan lain-lain. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Bismillah dengan kaki kanan dan lain-lain. Ketika kita mau minum, ya, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca Bismillah. Ya, minimal segala aktivitas kita setelah sholat, gitu ya. Sholat itu menjaga ikatan itu. Sholat itu menjaga ikatan tersebut untuk aktivitas-aktivitas kita di luar sholat. Ya. Minimalnya kita membaca Bismillah, kita membaca ketika kita ingin memulai syura kita, memulai rapat kita dan hal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita maknai sebenar-benarnya. Kita benar-benar luruskan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah perintahkan kita untuk berdakwah. Gitu. Makanya kita menjalankan syura ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maupun itu terlambat dan lain halnya, teman-teman semua, ya kita tetap tenang, gitu. Nggak dongkol dan lain halnya. Karena dia yakin itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang menjalankan dakwah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia akan menjaga proses-proses dakwah tersebut sebaik mungkin dengan menjaga apa yang Allah cintai. Ya. Dia nggak mau telat, nggak mau jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah-ibadahnya dilaksanakan dan lain halnya. Bahkan dia menjauhi apa yang Allah tidak suka. Apa yang Allah tidak inginkan dilakukan hambanya, dia jauhi. Itulah bagaimana kita menjaga tauhid kita, menjaga ikatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya dengan memperbaiki sholat kita terlebih dahulu. Dan sebelum itu kita mengenal Allah terlebih dahulu. Dan Anda pasti yakin teman-teman semua, pada malam hari ini yang datang, minimalnya gitu. Kita semua yakin Allah itu Tuhan kita, dan kita yakin gitu sifat-sifat Allah. Allah yang Maha Pemberi rezeki, Allah yang Maha memudahkan, Allah yang Maha Kuasa dan lain-lainnya. Kita yakin itu pasti. Tapi masalahnya apakah itu ada dalam hati kita ketika kita meyakini itu? Dan apakah itu menjadi sebuah landasan kita dalam bergerak dalam segala aktivitas kita, terkhususnya dakwah
Ya. Kita bisa ngecek teman-teman semua. Selama kita beraktivitas, berapa banyak sih aktivitas kita yang benar-benar fokus, ya Allah, saya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita datang pada malam hari ini, ya Allah bismillah, ya Allah saya niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin minum, ya Allah bismillah, saya minum karena Engkau ya Allah, agar aku kuat beribadah kepada Engkau ya Allah. Ketika kita ingin memulai surah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berikan kemudahan, jauhkan dari setan dan lain halnya. Ketika kita ingin bermaksiat, ketika kita ingin melakukan sebuah kesalahan, kita benar-benar menjauhi hal tersebut. Kita menjaga diri kita dari apa yang Allah tidak sukai. Kita yakin bahwa Allah melihat kita, Allah Maha melihat. Ya. Allah Maha mengetahui hati-hati kita. Jangan sampai ada hati-hati yang mungkin dari zon-zon yang buruk. Gitu. Bersihkan selalu hati kita. Berapa banyak itu yang kita libatkan dalam aktivitas kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan bahkan sholat kita pun itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Apakah kita sholat sudah karena Allah Subhanahu wa taala? Coba cek itu. Apakah kita ketika sholat benar-benar ingatnya Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak bacaan-bacaan yang kita hayati karena Allah Subhanahu wa taala? Kalau sholat saja kita mikirin amanah kita, mikirin ide-ide, mikirin konsep-konsep menganggap sholat itu sebagai ilham untuk mendapatkan ide, mendapatkan strategi dan lain halnya. Lantas bagaimana Allah ditempatkan dalam sholat tersebut? Gitu. Ketika sholat kita saja sudah tidak terjaga, bagaimana kita mau menjaga aktivitas-aktivitas kita di luar sholat kita? Bagaimana kita mau mendoakan sahabat-sahabat kita? Teman-teman semua. Bagaimana kita menjaga ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita agar terikat benar-benar kuat dalam segala aktivitas kita. Karena ketika kita sholatnya benar, teman-teman semua, ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam Quran surat An-Nisa ayat 130 yang artinya selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Ya. Ketika kita sholatnya sudah benar, kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, sholat kita benar, maka kita segala aktivitas kita di luar sholat pasti kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan, event-event, dakwah dan lain halnya, itu benar-benar diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasa capek dan lain halnya, masalah-masalah dalam dakwah tersebut tidak ada kata keluhan dalam lidah kita. Karena dia yakin ini dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menilainya. Dan yakinlah ketika hati kita ya, sudah terisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maupun itu olahraga. Olahraga karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Allah suka muslim yang kuat. Ya. Berdakwah karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Menyambut tamu apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai teman kita gitu, karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita syuruk, senyum gitu, ya. Untuk teman kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk teman kita untuk nyaman dengan kita, bukan. Ketika kita membuat agenda-agenda penginternalan dalam dakwah kita, dalam lembaga kita, itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena untuk kuatnya ukhuwah tersebut. Tapi utamakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah melakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah akan memberikan janji-janjinya kepada kita semua, teman-teman semua. Maka ijud takwa gitu ya. Ini bagaimana teman-teman semua? Ani hanya mengingatkan. Tapi Ani yakin teman-teman semua sudah tahu buah-buah dari takwa itu seperti apa. Ya, ketika kita mengenal Allah, ketika kita memperbaiki salat kita, ya,
ketika aktivitas kita di luar sholat tersebut, ya, kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah kita, melaksanakan segala aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita menjauhi larangan-larangannya. Maka apa yang kita tuju? Bagaimana kita menjaga? Kita menuju keimanan dan ketakwaan pada tingkat yang tertinggi. Kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa ketika kita melaksanakan hal tersebut. Dan inilah sesungguhnya bekal kita untuk menghadapi jalannya dakwah tersebut. Itu takwa. Kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Untuk mendapatkan buah-buahnya. Untuk mendapatkan pertolongan Allah. Yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan kemudahan, kita ingin mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan lain hanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa buah-buah dari takwa gitu ya? Ya, dalam Quran surah Al-Anfal ayat 29, hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, pembeda, mana baik mana buruk gitu. Ya. Ketika kita menjalani organisasi kita diberikan furqan. Oh, ini tidak boleh dilakukan gitu. Oh, ini baik dilakukan. Ketika kita bertakwa, kita akan ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang Allah itu anggap baik, teman-teman semua. Tapi kalau kita nggak bertakwa, kita nggak mengusahakan diri kita gitu, untuk menuju kepada ketakwaan tersebut, ya bagaimana kita ingin mendapatkan furqan dalam menjalani amanah kita, dalam menjalani kehidupan kita. Ketika kita maksiat, yakinlah ketika ada maksiat yang ingin kita lakukan, teman-teman semua. Ketika kita bertakwa, maka kita benar-benar menolak maksiat tersebut, karena kita tahu itu buruk untuk kita. Apa buahnya yang lain? Ya. Yang kedua dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Ya. Ketika, ya bayang, organisasi teman-teman dah. Lembaga teman-teman semua. Makanya nih bilang kenapa tauhid ini di awal tadi ya. Itu bahasan yang spesial yang seharusnya ditanamkan pertama kali khususnya kepada kader-kader dakwah. Secara umum untuk umat Islam. Kenapa? Karena begitu luar biasanya tauhid ini. Karena kita akan mendapatkan buah-buah dari janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala, buah-buah ketakwaan. Ya bayangin teman-teman semua, ketika organisasi teman-teman semua tauhidnya kuat, ibadahnya kuat, tidak bermaksiat dan lain halnya, maka mendapatkan berkah dari langit dan bumi. Penuh dengan keberkahan yang teman-teman cari selama ini. Terkadang kita heran gitu ya. Kita terkadang mikir bagaimana strategi dan lain halnya untuk membuat lembaga kita menjadi terbaik gitu. Lembaga kita penuh dengan ukhuwah dan lain halnya. Tapi kita melupakan sisi yang sesungguhnya yang lebih maha kuasanya. Ya. Terus barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ya. Diberikan jalan keluar. Ya. Permasalahan-permasalahan teman-teman ketika menghadapi rapat dakwah teman-teman semua ini, gimana caranya untuk menghadirkan peserta yang banyak gitu misalnya. Gimana syiar dakwah kita tersebarkan kepada masyarakat secara umum. Ya. Ketika kita mentok teman-teman semua, Allah berikan janji kepada kita ketika kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan jalan keluarnya. Ketika kita nggak ada dana dan lain halnya dalam mengadakan dakwah kita, melaksanakan dakwah kita, Allah akan memberikan rezekinya kepada kita dari arah yang tidak tersangka-sangka. Jadi kurang lengkap apanya lagi itu. Sesungguhnya kita dakwah itu untuk apa? Butuh apa gitu? Butuh ini semua gitu. Gimana cara ngejarnya? Bukan suruh berhari-hari gitu ya. Suruh tiap hari dan lain halnya. Benar ikhtiar gitu. Tapi ada satu yang penting, yaitu janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala ketika kita memenuhi apa yang Allah inginkan kepada kita. Ini kan semua yang kita inginkan. Ya, ada satu lagi misalnya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
Ketika kita punya masalah, punya tantangan, punya hambatan dan lain-lain, itu diberikan kemudahan. Dan masih banyak janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an. Sunnahnya. Sesungguhnya kita butuh itu. Ya. Bukankah kita membutuhkan ini semua dalam dakwah kita? Maka bertakwalah. Kuatkan tauhid kita. Kuatkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cari itu. Baca Asmaul Husna. Maksudnya tiap nama-nama Allah itu seperti apa. Jangan cuma dihafal. Ya. Sudah banyak kajian-kajian secara online, secara offline juga banyak itu mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Datangi itu. Ya. Usahakan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dekati. Bagaimana kita mau mengenal Allah Subhanahu wa taala kalau kita diam saja? Kenali Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan tauhid dan akidah kita. Dan perbaiki sholat kita. Kenapa sholat itu disebut sebagai tiang agama? Karena itu. Karena ketika kita sholatnya benar, maka segala aktivitas kita itu seharusnya terhubung, terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika kita sholatnya benar, kita terbebas dari perbuatan fahsya dan mungkar. Ya. Terbebas dari syahwat dan hawa nafsu kita. Kalau kita masih melakukan maksiat, masih melakukan kemaksiatan, kesalahan-kesalahan dan lain-halnya, teman-teman semua, cek sholatnya. Sekhusyuk apa sholat kita? Jangan cuma takbir doang ingat Allah. Ketika selesai takbir, mana-mana. Pas takbir baru ingat Allah. Jangan baru seperti itu. Karena sesungguhnya sholat setiap orang itu berbeda-beda pahala sholatnya. Ada yang dapat 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10. Beda-beda tiap orang. Tergantung bagaimana kita menyempurnakan sholat kita, memaknai sholat kita. Dan ketika sholat kita sudah benar, sekali lagi, maka segala aktivitas kita di luar sholat, kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas apapun itu. Segala pun aktivitas itu. Ini waktunya sudah habis ya. Terakhir ya. Dalam sebuah buku, teman-teman semua, ini mengingatkan, mungkin sudah ada yang mendengar. Simpelnya seperti ini, kalau teman-teman ingin teringat terus ya. Just focus on Allah. Everything comes from Allah. Semuanya berasal dari Allah. Rezeki, kemudahan, ya, cita-cita yang teman-teman inginkan, ukhuwah yang teman-teman harapkan dalam lembaga dakwah teman-teman, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Yang ketiga, everything dedicated to Allah. Semuanya untuk Allah. Ini semuanya berasal dari Allah, semuanya milik Allah, dan semuanya untuk Allah. Ini segala Allah. Everything is Allah. Ya. Semuanya dalam kendali dan kehendak Allah. Dan yang terakhir, semuanya akan kembali kepada Allah. Ini toh yang dapat Anda sampaikan pada malam hari ini. Anda berwasiat gitu ya. Wasiat bukan maksudnya pengen Anda mati gitu. Tapi ini pesan penting teman-teman semua. Gitu. Sesungguhnya gitu teman-teman semua. Kenikmatan kita dalam beribadah, kenikmatan kita dalam berdakwah, kenikmatan kita dalam aktivitas-aktivitas sehari-hari kita. Itu akan terasa nikmat ketika kita mendapatkan ilmu. Ketika kita ada ilmunya. Maka jangan pernah malas untuk mencari ilmu. Ketika ada kajian, kita datang, hadir penuh, kita mencatatnya, kita mendengarnya dengan baik. Ketika ada teman-teman kita menasehati, kita dengarkan dengan baik. Ya. Ketika ada buku-buku yang belum kita baca, kita baca. Kita baca dengan sesama, kita tandai, kita tulis ulang gitu. Karena dengan ilmu tersebutlah sesungguhnya ketenangan hati kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya gitu ya. Perintah Allah pertama kali dalam Quran
yang ketika turun adalah Iqra, membaca. Maka bacalah setiap hikmah dan pelajaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Kalau kita malas-malasan mencari ilmu gitu ya. Malas ikut kajian, malas membaca dan lain halnya, bagaimana kita mau beribadah dengan benar? Bagaimana kita mau mengenal Allah? Bagaimana kita mau berdakwah dengan benar? Seperti itu. Sekian yang dapat Anda sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf teman-teman semua. Mungkin kalau ada yang salah, itu sekali lagi itu dari aneh. Dari aneh. Yang penuh dengan kekhilafan dan hawa nafsu aneh. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berdoa, ya Allah, berikanlah gitu keberkahan ilmu untuk kita semua. Semoga apa yang Anda sampaikan pada malam hari ini itu bisa membawa kita semua lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Kita lebih dekat dengan Allah, kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita lebih ada semangat untuk menuntut ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Kak Usamah yang udah sharing materinya, spirit tauhid untuk para dai. Tauhid ini jadi fondasi secara umum untuk umat Islam ya. Jadi ini esensial banget buat umat Islam gitu. Maka ini jadi suatu hal yang sangat penting ya buat kita para dai gitu. Untuk menjalankan amanah dakwah kita ini penting banget untuk menjalankan amanah. Makanya perlu dari awal kita ketika kita ingin menjalankan amanah dakwah ini perlu paham gitu, supaya implementasinya benar gitu. Gimana mau paham gimana mau implementasinya benar kalau belum paham? Kan ilmu ilmu dulu sebelum beramal. Nah gitu, mungkin selanjutnya insya Allah akan dibuka sesi diskusi bagi teman-teman nih yang mau bertanya, bisa dipakai fitur raise hand-nya atau boleh di kolom chat disebutin nama dan underscore asal lembaga chat. Nanti Anda persilahkan untuk bertanya secara langsung. Dari teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada 112 orang di room ini. Ada teman-teman yang mau nanya nih terkait materi yang tadi udah disampaikan sama Kak Usama itu tentang tauhid. Ada? Mungkin coba dari aneh dulu deh buat pancing teman-teman yang lain. Oke. Sila mungkin akan materi tentang tauhid ya. Dan ini yang tadi kayak aneh bilang tuh bahwa ini fondasi ya, bagi seluruh umat Islam. Maka ini jadi satu hal yang penting banget buat kita. Makanya dari awal kita harus paham dan bisa implementasi. Tapi kadang ada orang yang udah paham, ya apa ya, implementasinya nggak benar gitu. Dia sekedar paham, tapi ternyata ketika dia ngejalanin amanah nggak sesuai sama pemahaman dia gitu. Yang mau Anda tanyain dari situ apa sih sebenarnya yang salah ketika ada orang yang kayak gitu, pemahamannya benar tapi ternyata ketika dalam beramal nggak sesuai pemahamannya. Terus apa sih yang salah dan gimana cara memperbaiki ini? Terus juga ya gimana sih cara kita bisa mengorbankan semangat dalam berdakwah dengan modal tauhid ini gitu. Itu mungkin dari Anda buat tanya teman-teman yang lain dulu. Oke. Nah sebenarnya kalau ngisi paling menghindari tanya jawab gitu. Karena aneh takut salah jawab gitu. Oke, aneh jawab semampu aneh ya gitu. Karena aneh juga masih pakai ilmu, teman-teman semua. Tafadhol kalau ada yang bisa menjawab juga gitu. Itulah yang Anda sampaikan. Kenapa sih gitu? Kita harus mengundang keberkahan dalam kita menuntut ilmu. Gitu. Kenapa kita harus mengundang keberkahan ketika kita menuntut ilmu? Banyak orang yang paham tapi tidak mengamalkan. Karena apa? Karena ilmunya tidak berkah. Dia hanya sekedar tahu, gitu. Sekedar tahu, tapi dalam kehidupannya itu tidak dijalankan.
Itu lebih bahaya lagi, teman-teman. Kalau nggak tahu gitu ya, terus kita menjalankannya salah dan lain halnya, itu masih diampuni lah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi kalau dalam dunia sekarang gitu ya, kita nggak mau cari tahu itu masalah juga. Tapi kalau udah paham nggak menjalankan gitu, nah itu lebih bahaya lagi, teman-teman. Nah, salah satunya ada tadi ketidakberkahannya ilmu tersebut. Dan belum ada dorongan hati yang jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berubah. Itu kuncinya. Karena sesungguhnya Allah mengetahui isi hati kita. Ana buka Quran surat Al-Qasas ayat 56 ya. Al-Qasas itu surat keberapa ya? Ada yang tahu nggak? 228. 28 ya. Iya. Ini sering banget Anda sampaikan ini. Ya, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56 artinya, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi, aneh nggak bahas yang kalimat pertamanya. Ya, itu sebagai reminder untuk kita sebagai dakwah, sesungguhnya kita nggak bisa mengubah seseorang. Bahkan nabi-nabi pun nggak bisa mengubah orang-orang terdekatnya. Karena Allah lah yang mengubah orang tersebut gitu. Karena tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Jadi beda. Nih misalnya ketika ikut kajian atau majelis ilmu. Ketika dia duduk, ada dua orang A sama B duduk. Gitu. Pas selesai kajian, yang A itu ilmunya berkah gitu ya. Dia aktivitas kehidupannya benar-benar diterapi dalam kehidupannya, ilmunya tersebut gitu. Sama yang B, ketika selesai kajian itu hanya sebatas hilang, begitu saja. Dia tahu, tapi nggak diamalkan dalam aktivitas sehari-hari. Karena tidak ada keberkahan ilmu yang dia dapatkan. Karena apa? Ketika A, yang itu mendapatkan keberkahan ilmunya, karena Allah mengetahui hatinya. Oh, orang ini ternyata benar-benar mau berubah. Ada janjinya yang jujur. Begitu jujur hatinya, ya Allah saya ingin berubah. Sehingga dia datang ke kajian tersebut, mendengarkan ilmu dari ustadz tersebut gitu. Benar-benar disimak dengan baik, ya. Karena kejujuran hati tersebut, karena keinginan ingin berubah tersebutlah, apa yang dia dapatkan itu dilaksanakan. Dia jaga keberkahannya, gitu ya. Ketika majelis ilmu, dia nggak ngobrol gitu, dia benar-benar simak dengan baik. Itu keberkahan Allah perlu diundang makanya, agar ilmunya bermanfaat. Bahkan sahabat itu ya teman-teman semua, ketika lagi dengar kajian gitu, kakinya itu digigit kalajengking, gitu. Itu diam. Teman-teman sebelahnya ngingetin gitu, tapi nggak bergerak teman tersebut, nggak mikirin kalajengking tersebut. Selesai kajian, kalajengkingnya dicabut, sakit ya gitu ya, dia sakit gitu. Kenapa seperti itu? Karena apa? Dia bilang apa sahabat tersebut? Saya tidak ingin gitu ya. Waktu itu, kalau nggak salah Nabi Muhammad yang sedang memberikan sebuah ilmu ya. Saya tidak ingin ketika Nabi Muhammad menyampaikan sebuah ilmu yang itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada yang mengganggu saya. Itulah bagaimana mengundang keberkahan ketika kita menjalankan proses menuntut ilmu. Ketika kita baca buku, ketika kita datang Zoom dan lain halnya, bagaimana kita menjaga keberkahan ilmu tersebut. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menyucikan hati kita jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita ingin berubah. Karena Allah tahu isi hati kita. Tadi yang disampaikan Quran surat Al-Qasas ayat 56. Allah tahu siapa yang ingin diberikan petunjuknya. Beda sama yang B. Ya. Yang B yang datang ketika datang kajian, ternyata niatnya hanya sebatas ikut-ikutan temannya. Atau karena terpaksa, karena disuruh gitu, misalnya disuruh orang tuanya. Atau hatinya mungkin pengen ngecek ilmunya ustadz tersebut gitu. Oh ternyata ini udah disampaikan, udah tahu gue gitu. Oh ternyata ilmu ustadznya cuma segini gitu. Allah tahu isi hati kita. Kita nggak fokus dengan kajian dan lain halnya. Kita nggak menjaga adab-adab dalam proses menuntut ilmu kita. Bagaimana Allah ingin menurunkan keberkahan ilmu tersebut gitu. Kalau hatinya saja tidak jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah saya ingin berubah.
Bagaimana? Kuncinya ternyata seperti itu, teman-teman semua. Harus dari diri sendiri. Kita azamkan dalam diri kita, kita janjikan, ya Allah, saya ingin berubah. Kita jujur hati kita, sejujur-sejujurnya, semurni-murninya hati kita bahwa kita ingin berubah, ya Allah. Agar Allah benar-benar tahu kalau kita ingin berubah. Dan ketika kita benar-benar sudah jujur sama Allah, gitu, yakinlah Allah akan memberikan sebuah keberkahan, sebuah kemudahan dalam menuntut ilmunya, akan memberikan rahmat dan rahimnya. Kita dimudahkan untuk datang ke majelis ilmu, diniatkan semangat juangnya dan lain halnya. Tapi kalau kita nggak jujur gitu dalam hati kita, dalam menuntut ilmunya, ya sebatas kita tahu aja, oh udah pernah disampaikan gitu. Ini mah udah tahu gitu. Ya udah sebatas tahu saja, tapi tidak pernah diamalkan dalam kehidupan. Mungkin itu juga menjawab seluruhnya gitu ya. Cara mengubahnya gimana? Ya tadi, hati kita bersihkan, perbaiki proses kita dalam menuntut ilmu. Maka yakinlah, insya Allah akan memberikan jalannya. Allah akan berikan jalan kemudahan untuk menuntut ilmu. Allah akan memberikan jalannya untuk berubah. Allah akan hapus semua dosa-dosa kita. Ya, proses hijrah itu kan seperti itu. Diberikan cobaan, dulunya nggak sabaran gitu ya. Diberikan cobaan agar sabar gitu. Ya. Agar sifat buruknya itu tenggelam dan sifat baiknya tumbuh. Maka perlu ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang benar nggak sih ingin berubah? Gitu. Mungkin seperti itu. Afwan kalau kurang menjawab. Anda kembalikan ke MC. Oke, jazakallah khair sama atas jawabannya. Ilmu yang berkah ya, khususnya keberkahan dari sebuah ilmu. Oke. Dan ini udah ada yang ini pertama Kadal Ben yang dari Epic katanya ya. Boleh sok langsung aja bertanya ke Kausan. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadal Mizarel Ben, izin bertanya. Tadi kan dalam materi itu sebelumnya kayak diumpamakan kenapa kita melakukan hal-hal untuk tamu itu karena itu tamu. Nah, kita juga sama juga kayak kita kenapa ibadah, kenapa berdakwah, karena untuk Allah kan. Nah, saya mau tanya apa indikator yang bisa disebut jika kita melakukan sesuatu itu karena Allah. Jadi agar kita bisa lebih yakin lagi apa yang kita lakukan itu untuk Allah gitu. Apa bisa dimengerti pertanyaannya? Oke, bismillah, coba dijawab ya. Sesungguhnya setiap orang itu kita tahu karena Allah atau tidak, ya itu antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan tingkatan tertinggi teman-teman semua gitu ya. Ini kalau teman-teman ikut Riyadhus Shalihinnya Ustaz Nuzul Zikri ya, itu luar biasa banget. Soalnya ikutin dari awal sampai akhir tuh tentang niat. Bahkan ketika kita beribadah, sholat duha atau sholat tahajud, itu niat kita untuk dunia, amalan tersebut hati-hati. Itu ya mungkin Allah akan memberikannya gitu, rezekinya dan lain halnya gitu. Tapi amalan tersebut tidak sampai kepada Allah nantinya gitu. Itu bukan tidak sampai, maksudnya ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ibadah kita yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus putih. Ya. Putih seperti air susu di antara dua saluran kotor pada hewan ternak. Ya. Di hewan ternak itu kan ada saluran kotor. Jadi benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat duha, ya Allah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat rezeki, mau dapat kemudahan dalam hari-hari tersebut, itu nggak dipikirin. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berdakwah karena Allah berdakwah gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia nggak mikirin untuk dapat terkenal dan lain-lainnya, enggak. Pun ketika kita menyambut tamu misalnya, ya. Dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena masalah terkait agar Allah memberi
memberikan kita rezeki tambahan gitu dan lain-lain. Ketika kita memberi gitu, Allah akan memberi kita juga, enggak gitu. Tapi tingkatan tertinggi dalam amal soleh kita, nah, ini makanya berat gitu. Jadi sampai ada sahabat yang bilang gitu, teman-teman semua, ketika kita tahu sholat kita itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu, sahabat itu bilang, saya siap untuk mati. Saya siap untuk mati. Karena apa? Karena kalau amalan tersebut sudah diterima Allah Subhanahu Wa Taala, itulah orang bertakwa, teman-teman semua. Maka itu pentingnya menjaga niat kita juga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya sebatas dalam hal aktivitas kita, tapi karena hal-hal ibadah saja gitu ya. Ya, zikir dan lain halnya itu diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena dunia. Itu lebih lengkapnya di kajian Riyadhus Shalihin kayak gitu. Nah, bagaimana kita ngeceknya? Ya, kita bisa ngecek sendiri sih dalam hati kita gitu. Kita mulai ya minimal ya ketika kita melaksanakan sesuatu itu kita mulai dengan bismillah. Bismillah. Itu kita benar-benar hatinya fokus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini selalu bilang gitu ya. Orang yang ikut kajian atau ikut forum 2 laptop gitu. Itu gimana mau karena Allah? Kalau dia nggak bisa fokus dalam apa yang dia kerjakan. Orang yang nggak fokus dalam aktivitasnya gitu. Bagaimana mau karena Allah? Kalau dia nggak fokus apa yang dia kerjakan itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niatnya adalah benar-benar untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapkan bismillah lah. Gitu. Mulai sesuatu dengan bismillah. Karena sesuatu hal yang tidak dibaca dengan bismillah, maka hilang keberkahan tersebut, berkurang keberkahan tersebut. Makanya mulai sesuatu dengan bismillah agar menekankan kita apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita minum bismillah, masuk WC bismillah dan baca doanya gitu. Kalau hafal doanya ya lebih bagus. Tapi kalau minimalnya sesuatu itu dibaca dengan bismillah terlebih dahulu. Bawa tidur bismillah, kebut kasurnya bismillah. Ketika kita membaca bismillah dan hati kita tersadarkan itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nggak tahu gitu. Apakah itu benar-benar kan Allah Subhanahu Wa Taala atau niatnya benar-benar diterima atau tidak, ya kita ikhtiar, hanya ikhtiar. Kita hanya bisa ikhtiar, teman-teman semua. Terus menerus kita lakukan. Kita nggak tahu amalan kita diterima atau tidak. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah semoga Engkau menerima amal ibadahku. Dan niat terkadang lurus dan bengkok, mudah lurus dan mudah bengkok. Kita sekarang lurus niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tiba-tiba besok udah bengkok lagi niatnya. Itulah tugas kita, selalu meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar terus menerus agar terbiasa. Biasa karena terbiasa. Ya seperti itu. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya ya. Nah, ini simpulkan ya. Gimana kita yakin kita mengusahakan terbaik untuk mengundang hati kita fokus apa yang kita kerjakan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulai dengan bismillah gitu. Hati kita hadirkan di sana, apa yang kita kerjakan. Ya itu kita bagaimana mengikhtiarkannya. Urusan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berikhtiar. Ya, terima kasih Bang jawabannya. Oke, ya, Jazakallah khair Kak Usama yang udah menjawab ya. Kita kembalikan lagi kepada Allah, ranah kita di ikhtiar ya teman-teman, kita maksimal ikhtiar dalam setiap amal kita ya. Tadi ada juga satu lagi mungkin pertanyaan terakhir ya, karena ada pendapat juga dari akhir tadi ya, Halimah. Jadi raise hand, sekarang udah hilang sih raise hand. Mau nanya, boleh langsung di open mic. Sudah terjawab Bang pertanyaannya dari pertanyaan sebelumnya. Iya. Oke. Kasih Halimah. Pengen meluruskan lagi ini, misal kalau kita itu diamanahkan pada sebuah pilihan, misal ikut organisasi atau apa gitu kan. Terus kita itu merasa, oh iya ya, kalau aku nggak ada di situ, berarti ntar organisasinya nggak jalan gitu. Itu bedanya antara niatnya karena Allah atau karena emang menyombongkan diri, itu bagaimana ya Bang? Iya, paham. Oke, bismillah. Boleh Kak Usama. Nah, itu hati-hati kayak gitu. Jadi itu bisa ibaratnya tadi hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Terkadang apa yang kita ucapkan itu bisa memasuki hati kita. Padahal teman-teman semua kita nggak tahu tuh
kita masuk sana atau enggak, itu organisasi jalan atau tidak, itu kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan dakwah. Kita dakwah sama enggak, tapi apa? Dakwah tetap jalan. Gitu. Pilihannya seperti itu. Kita dakwah atau enggak, gitu ya. Tapi dakwah tetap jalan. Karena Allah yang memegang dakwah tersebut. Nah, pilihannya teman-teman semua. Kalau teman-teman tahu itu adalah sebuah amanah dakwah gitu ya. Tinggal bagaimana teman-teman meyakini itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niat masuk ke sana itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena meniat mungkin nggak ada orang dan lain-lain. Kalau kita meniatkan untuk dakwah gitu. Karena kembali lagi teman-teman semua, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Gitu. Ketika kita merasa seperti itu, takutnya hati kita bermain di sana. Setan tuh luar biasa teman-teman. Setan tuh punya kelebihan yang lebih banyak daripada kita. Setan tuh bisa melihat kita nggak bisa lihat setan. Setan tuh mengalir dalam darah kita. Mengalir dalam darah kita begitu cepatnya. Makanya ketika kita scroll IG, scroll WhatsApp, itu kita mudah terhasut, mudah ada zon, ya, iri gitu. Wih, kaya nih orangnya gitu ya. Atau kita mudah mikir negatif dan lain halnya. Sama dengan ketika kita merasa seperti itu mudah setan mengalir dalam diri kita membisikkan. Oh, ini kalau nggak ada ini gara-gara kalau ini nggak jalan nih dakwah nih. Gitu. Kalau nggak ada dakwah nggak jalan nih di sini. Itu hati-hati. Setan bisa bermain dalam hati kita. Maka alangkah baiknya gitu teman-teman semua, ketika apa yang kita mau lakukan itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamakan niat utama itu seperti itu. Ya, seperti itu. Kita berhati-hati dalam musuh kita, setan, dan hawa nafsu dan syahwat kita. Afwan ya, kalau kurang menjawab. Oke, jazakumullah pada Kak Usama. Gimana? Halimah, mau ada tambahan lagi? Sudah cukup? Alhamdulillah, udah menjawab banget, Bang. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Jazakumullah kepada Kak Usama yang udah menjawab ya. Halimah juga udah nanya. Mungkin sebelum lanjut nih, boleh teman-teman dicek kolom chat di Zoom-nya, itu ada link presensi ya. Boleh diisi dulu link presensinya buat agenda malam ini ya, sambil kita lanjut dengan acaranya. Nah, mungkin karena kendala waktu juga, Kak Usama boleh tanya jawabnya udah ditutup insya Allah, dan selanjutnya boleh disampaikan closing statement-nya mungkin Kak 1 atau 2 menit. Waduh, closing statement. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua itu sudah luas sebelumnya yang disampaikan di materi gitu. Di closing statement ini hanya sebatas reminder untuk kita semua ya. Nggak lupa lagi kalimatnya. Intinya hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Nggak apa-apa gitu, kita berproses. Ketika kita salah gitu, ketika kita lupa membaca Bismillah, ketika kita salah dalam melaksanakan ibadah, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hadirkan rasa penyesalan, hadirkan rasa menyesal gitu ketika kita melakukan sebuah kelalaian dalam hidup kita, dalam aktivitas kita. Tumbuhkan rasa menyesal itu. Makanya sering-seringlah bermuhasabah. Kenapa sih kita diperintahkan untuk bermuhasabah sebelum malam hari, sebelum tidur ya, gitu, sebelum tidur. Karena itu muhasabah itu mengevaluasi, itu adalah bagaimana kita meringankan hisab kita sebelum kita dihisab di yaumul hisab nanti yang sesungguhnya gitu. Maka ringankanlah hisab kita ketika kita ingin sebelum tidur. Atau kalau mau mudahnya gitu ya, Anda kasih tips ya, gitu, agar ketika teman-teman saat ini itu bisa diamalkan. Harapannya ada yang bisa diamalkan dari setelah ini gitu ya. Yaitu bermuhasabah setelah sholat. Simpelnya gitu teman-teman semua. Jadi ketika sholat tuh, teman-teman baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu ingat tuh dosa-dosanya. Ketika sholat zuhur, kita ingat subuh sampai zuhur, apa yang
salah-salah kita lakukan, ucapan lisan kita, penglihatan kita, niat kita. Mungkin tadi ada ibadah yang tidak kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi ada sesuatu hal kita riya dalam hati kita ketika kita menyampaikan sesuatu. Ketika kita syura ternyata ada hati merah virus, merah jambu dan lain halnya. Maka itu istighfar. Ketika asar juga begitu. Evaluasi dari zuhur sampai asar. Itu istighfari gitu. Sehingga setiap hari kita selalu terbersihkan hati kita, selalu terbiasa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu terbiasa untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Maka banyak-banyaklah bermuhasabah dalam setiap hari kita ketika kita ingin melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Osama ya. Dan menyampaikan materi tadi, menjawab pertanyaan juga, dan tadi ditutup sama closing statement-nya itu ya. Nah, jadi kan Allah sebagai orientasi dalam setiap hidup kita, teman-teman ya. Perbanyak juga istighfar sebagai bentuk hisab kita di dunia sebelum banyak-banyak hisab ketika kita di dunia ini daripada ketika nanti di hisab kelak. Insyaallah. Nah, selanjutnya mungkin sebelum kita beranjak ke agenda yang selanjutnya, kita mau foto dulu nih, foto bareng dulu sama Kak Usama ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak ada halang, boleh on cam. Kita insya Allah bakal foto bareng sama Kak Usama, dan insya Allah bakal dipimpin sama panitia yang bertugas. Ada panitia yang bertugas, boleh disilahkan untuk memimpin foto bersama. Terima kasih Robi. Untuk para peserta yang belum on cam, ditunggu ya. Ini ada 5 slide, mulai dari slide pertama. Senyum, slide 2. Yang masih belum on cam, boleh on cam dulu ya, masih ditunggu. Masih senyum, slide 3. Terakhir. Oke, sudah semuanya. Boleh kembali lagi ke Robi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Filza yang udah mimpin bersamanya. Ya, alhamdulillah itu teman-teman mungkin rangkaian agenda utama ya di kegiatan kita malam ini. Sebenarnya jazakallahu khair pada Osama yang udah sharing ya kayak materi tauhid, spirit tauhid kepada para dai kita di sini, dan jazakallahu khair juga buat tadi teman-teman yang aktif untuk diskusi ya. Nah, insya Allah acara ini setelah ini ada acara berlanjutnya Kak. Pada Kak Usama bila berkenan bisa ikut sampai akhir, ataupun kalau misal ada agenda boleh duluan Kak. Ya. Jadi ini teman-teman yang tadi kita sempat spill di awal ya. Oh iya, sebelum lanjut boleh yang belum isi presensi coba dicek di kolom chat, ada link presensi sambil diisi ya. Nah, ini thread penugasan ya teman, penugasan. Jadi teman-teman panitia itu nggak pengen setelah mengikuti acara ini itu selesai begitu aja. Harapannya ada hal yang bisa mengikat ilmu kita nih ya, salah satunya penugasan ini. Ini aneh, coba bacain kontraknya ya. Ya, penugasannya itu berupa rangkuman ilmu ya, ilmu yang diperoleh dari permateri tadi, dari yang kita bareng-bareng terkait materi spirit tauhid gitu. Terus yang kedua, captionnya wajib memperkenalkan diri dengan nama lengkap dan asal lembaga dakwah. 3, diupload di Instagram dalam bentuk feed ya teman-teman, bukan story, dalam bentuk feed. Makanya nanti tadi ada caption ya, caption yang isinya nama lengkap dan asal lembaga dakwah. Tag ISC IPB Alhuria dan pemateri juga u.sama.h dan juga 3 teman terdekat ya. Hashtagnya ada 5 nih. Yang pertama hashtag never give up, reminder hati, dai series BGP, dai generasi IPB University. Deadline uploadnya itu tanggal 14 September ya teman-teman. Jangan lupa
deadline-nya gitu ya. Dan jangan jadi ini sebagai beban, tapi jadi ini sebagai apa ya, sebagai amanah yang perlu kita jalan gitu ya, teman-teman. Semoga ini juga bisa bermanfaat bukan cuma buat teman-teman sebagai wasilah buat mengikat ilmu yang kita dapat. Sini juga buat teman-teman apa ya, circle teman-teman lah ya, yang jadi followers di IG gitu. Seperti bisa ada manfaat yang kita kasih. Gitu aja mungkin buat penugasannya, jangan lupa dikerjain. Nah, lanjut, mungkin itu menandakan berakhirnya acara kita malam ini, teman-teman. Kita udah mengawali dengan tilawah ya, dengan hal baik, maka kita juga harus tutup dengan yang baik, yaitu dengan doa yang insya Allah bakal disampaikan lagi sama Pandu. Kepada Pandu, boleh dipersilakan buat mimpin doa. Baik, makasih Bang Robi udah mempersilakannya untuk mimpin doa ya pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa, langkah baiknya kita beristighfar terlebih dahulu, abang, kakak, dan teman-teman semua. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم ارزقنا استقامة. اللهم ارزقنا الإخلاص. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah seluruhnya, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah ya Allah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami, ampunilah dosa teman-teman kami, ampunilah dosa seluruh kaum beriman, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, yang Maha mengetahui segala sesuatu, ajarkanlah kepada kami ilmu darimu ya Allah. Walaupun itu sedikit ya Allah, berkahilah setiap ilmu yang kami dapatkan. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan malam hari ini bermanfaat bagi kami ya Allah. Jadikanlah ia mampu memberikan kami manfaat, baik itu bagi diri kami sendiri maupun bagi masyarakat di sekitar kami. Ya Allah, jadikanlah kami mampu menebar manfaat di antara manusia. Ya Allah, gunakanlah kami untuk kepentingan agamamu ya Allah, untuk menegakkan syariat dalam kehidupan ya Allah. Ya Allah, maka kabulkanlah doa kami, sungguh Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Jazakallah ya Pandu yang sudah bimbing doa dengan tadi pimpin doa oleh Pandu, semoga bisa menjadi wasilah keberkahan ilmu kita yang kita dapat di acara kali ini, teman-teman. Dan mungkin itu juga yang menandakan berakhirnya acara kita kali ini, teman-teman. Yang belum isi presensi, jangan lupa isi presensi. Dan mungkin sebelumnya terima kasih pada teman-teman semua, jazakumullah khair yang sudah menyempatkan waktu
dari tadi jam 8 dan bisa menjaga semangatnya nih dari tadi jam 8 gitu ya. Semoga Allah selalu berkahi kita semua gitu ya. Ane selaku MC pamit undur diri. Kita sama-sama tutup majelis ilmu kali ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silahkan meninggalkan roomnya dan melanjutkan agendanya masing-masing. Jazakumullah khair teman-teman. Ku tahu cintamu kepada umat, umati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Mm-hmm.